Selamat datang di CM Channel, channel guru berbagi, guru berkualitas, generasi muda berkelas. Salam jumpa kembali teman-teman. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk kita lihat satu tools yang bisa kita pakai untuk mempersiapkan soal penilaian, baik itu penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester atau akhir tahun, atau juga mungkin untuk fasilitator pelatihan, mungkin mau menyiapkan pretest, posttest, ini bisa pakai tools ini. Tools yang saya maksudkan adalah quiz, tetapi quiz miliknya Wordwall. Seperti apa bentuknya, lalu bagaimana cara kita mengerjakannya, kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama yang kita lakukan teman-teman adalah masuk ke browser. Setelah kita masuk ke browser, kita silakan ditelusur ini aja ya. Kita ditelusur sini, kita ketik, kemudian di sini di pencarian ini kita ketik Wordwall. Wordwall. Nah, Wordwall create better lesson quicker. Ini kita klik di sini. Setelah kita klik di sini, kita kemudian klik sign up. Sign up to start creating. Kita klik di sini, lalu kita tulis. Kita isi semua yang ada di sini. Misalnya saya di sini saya tulis email saya, itu adalah email kita tulis email lengkapnya, lalu kita tulis password yang akan kita gunakan. Saya pakai ini. Sudah itu kita konfirmasi passwordnya. Nah, setelah itu kita klik lokasi kita di mana. Ini sudah di Indonesia. Sudah itu kita centang, beri tanda centang I accept the terms of use and privacy policy. Kita itu sudah itu kita klik sign up. Nah, ketika kita klik sign up, ini kita masuk ke laman ini. Google biasanya dia tanya kita apakah mau password kita disimpan. Kalau mau disimpan, silakan klik simpan. Nah, kita masuk ke sini. Sekarang kita mulai membuat aktivitas baru. Create your first activity now. Dia minta buatlah satu aktivitas pertamamu sekarang. Saya klik di sini. Saya klik di sini. Di sini kita punya banyak pilihan. Dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat tutorial tentang Wordwall juga, khususnya tentang missing word ini. Sekarang saya mau memperkenalkan ini quiz. Nah, ini sangat menarik. Kita misalnya buat dia di sini menyediakan 6 pilihan. Lalu di sini kita tulis dulu topiknya untuk apa. Misalnya di sini kita tulis sejarah Indonesia, misalnya ya, sejarah Indonesia. Teman-teman silakan menyesuaikan dengan punyanya sendiri-sendiri. Lalu setelah kita menulis itu, kita mulai menulis pertanyaan. Pertanyaan misalnya kapan Indonesia merdeka, misalnya ya ini. Lalu kita silakan tulis pilihan di sini. Misalnya di A itu 17 Agustus 1945. Sudah itu, ini bagusnya kita bisa copy dia ya. Misalnya kita copy begini. Misalnya kita mau hanya 5 pilihan, maka kita hanya di 5 pilihan begini. Kita mau benarnya itu di B, maka di sini kita bisa centang tanda benar. Lalu yang lainnya berarti kita ganti. Misalnya ini 46. Ini 44. Misalnya ini 45, ini 46.
Misalnya ini 47, ini 48. Ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu. Sudah itu kita baca di sini, soal yang bisa kita buat itu minimal 1, maksimal 100. Nah, kita sekarang misalnya buat soal kedua. Siapakah Presiden Indonesia yang pertama? Yang pertama, kalau kita tulis Muhammad Hatta misalnya ya, Soekarno misalnya, Soeharto, sudah itu Habibie, sudah itu di sini Gus Dur misalnya gitu ya. Ada 5 ini, lalu kita berikan tanda centang pada pilihan yang benar, misalnya seperti itu. Atau misalnya ini kita ganti supaya tidak semuanya di A jadi B, maka Soekarno kita pindah ke nomor 1. Sehingga di sini yang Muhammad Hatta misalnya ya. Nah, ini contoh saja teman-teman. Misalnya soalnya kita cukupkan di 2 soal ini. Sudah selesai, maka kita kemudian klik done. Ketika kita klik done, maka kita ditunjukkan prototip quiz kita. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa coba dulu. Misalnya kita coba mulai dengan start, maka kita silakan memilih salah satu. Ini 17 Agustus misalnya. Lalu Presiden Indonesia pertama itu siapa? Itu misalnya kita ternyata salah menjawabnya. Yang benarnya adalah Soekarno yang menunjukkan kepada kita. Nah, teman-teman, sekarang kira-kira bagaimana caranya supaya soal yang sudah kita buat ini bisa kita kirim kepada anak-anak siswa kita? Maka kita klik share. Kita klik share. Di sini ada 2 pilihan, kirim kepada guru lain atau kirim kepada siswa-siswi. Kirim kepada guru lain, coba kita lihat, ini akan menjadi publik. Nanti kita orang semua buka masuk di word wall, mereka bisa lihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita kirim kepada siswa-siswi kita, maka hanya mereka yang dikirim saja yang bisa buka. Kalau kirim kepada siswa-siswi, silakan klik set assignment. Nah, sekarang di sini teman-teman silakan kemudian mau buat apakah ada waktunya. Misalnya ini adalah waktu 9 menit, lalu tanggalnya berapa. Itu kalau ada mau pakai deadline. Kalau tidak pakai deadline, maka kita centang di none. Tapi kalau mau pakai deadline, maka silakan centang di, ada tandanya di sini, silakan nulis tanggal. Misalnya di sini kita pakai none. Ini registration, berarti ketika kita kirim kepada anak-anak, ketika dia buka pertama, dia harus menulis namanya dulu. Nah, kalau misalnya dia sudah tulis namanya, maka dia tidak perlu nulis namanya di leaderboard, maka ini kita tidak centang. Nah, misalnya start, maka ini akan terkirim. Silakan kita copy ini lalu kirim kepada anak-anak kita. Saya hanya beri satu contoh, misalnya saya kirim di pakai Telegram, saya kirim seperti ini. Lalu misalnya sebagai anak saya buka, maka nanti akan muncul seperti ini. Lalu saya start, lalu setelah start saya menjawab seperti biasa seperti ini. Salah, salah juga, berarti ketika dia muncul show answer, maka akan ditunjukkan hasil jawaban kita. Ini adalah jawaban kita, jawaban benarnya adalah ini. Jadi ini sarana yang sangat baik untuk dipakai untuk belajar anak-anak. Nah, teman-teman, saya mau tunjukkan beberapa hal di sini juga. Teman-teman, di sini kita bisa lihat tadi ada tanda centang. Ketika kita jawab salah ada tanda centang. Kalau teman-teman misalnya mau itu tidak terjadi, maka silakan ini dua-duanya itu tidak dihapus centangnya dari sini. Lalu di sini timernya, silakan teman-teman mau, kalau tidak ada pakai timer maka centang di none. Kalau count up berarti
berarti dia menghitung berapa lama waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan kuis. Countdown berarti kita menentukan batas waktunya berapa menit untuk mengerjakan. Ketika batas waktunya selesai, maka kuis akan berhenti. Ini bagus kalau misalnya untuk ulangan, sehingga semua anak mengerjakan pada waktu yang sama, selesai pada waktu yang sama. Sudah itu teman-teman, ada hal yang menarik dari kuis ini. Misalnya kita lihat hasil kerja kita tadi yang ini. Sekarang kita lihat, kalau kita mau lihat ketika anak-anak sudah jawab, hasil jawabannya seperti apa, kita bisa klik di sini, see result link. Jadi see result link, kita klik di sini, kemudian copy, lalu misalnya kita taruh di Telegram kita. Ingat, Telegram kita ketika kita masuk di save message, ini berarti tidak terkirim ke orang lain, tapi dia hanya untuk kita saja. Misalnya di sini, lalu kita kemudian buka, maka ini kelihatan hasilnya. Siswa yang masuk 1 orang, rata-rata skornya itu 0,0. Sudah itu ini jawaban benarnya itu 0, jawaban salahnya itu adalah 2, seperti ini. Dan dia sudah buat grafiknya, semuanya sudah. Itu soal yang salah, correct 0, incorrect 1, right 2. Ini dia menunjukkan hasil sesuai dengan soal. Lalu yang ini dia menunjukkan hasil sesuai dengan jumlah siswa, nama siswanya. Ini misalnya namanya Matias, dia benarnya 0, salahnya 2, waktu yang dibutuhkan adalah 10 detik. Jadi ini satu tools yang bagus, bisa kita manfaatkan untuk ulangan. Baik, terima kasih, itu yang saya sampaikan. Silakan mencoba, semoga bermanfaat.